Ledakan, suara keras tiba-tiba terdengar, dan seluruh langit meledak, memekakkan telinga. Binatang buas yang datang itu terkejut dan kepalanya terbentur keras. Perisai dewa dari keluarga peri dan prasasti kaisar dari klan Raja Surgawi benar-benar luar biasa. Jalan awan melihat prasasti kaisar dan perisai dewa bertabrakan bersama untuk menghasilkan kekuatan, lalu mendesah. Kedua peralatan abadi ini adalah harta karun yang dibesarkan oleh surga dan bumi. Dapat dikatakan sebagai harta karun paling berharga di negeri dongeng. Secara alami, mereka kuat. Mata Ruoxi juga iri dengan jalan cahaya. Sayang sekali peralatan abadi yang kuat seperti itu langka. Hanya ada dua bagian ini di seluruh negeri dongeng. Bahkan peri lainnya tidak memiliki harta karun seperti itu. Yun Changqing mendesah. Mereka bertarung melawan mereka. Mengapa kita harus terlalu peduli dengan mereka? Kita harus berkonsentrasi untuk berurusan dengan binatang buas dan membunuh jalan darah. Ada 9 lapisan Xuanxian di depan kita, yang tidak mudah untuk dihadapi. Chang Sun Yu berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataan Chang Sun Yu, pikiran orang-orang lainnya juga terkumpul dan mulai berkonsentrasi untuk menghadapi binatang buas di depan mereka. Bagian depan adalah lantai 9 Xuanxian. Semua orang harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, bahkan jika 5 sekte abadi bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat menerobos. Ekspresi wajah Yunrod membeku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para peri dan Raja Surgawi. Mereka masih saling bertarung saat ini. Jangan terbalik saat-saatnya tiba. Itu tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tetapi juga kita. Li yang tidak puas. Prasasti Kaisar dan perisai ilahi telah bertabrakan 7 kali berturut-turut, dan 7 kali tabrakan itu masih belum ada yang menang atau kalah. Namun, ada banyak binatang buas yang telah dilenyapkan di sekitar, dan mereka telah menumpuk menjadi bukit. Kita tidak bisa terus bertarung seperti ini, atau kita semua akan berakhir di sini. King Hai tampak jelek. Wajah Ling Kong juga berwibawa. Dia meletakkan perisai ilahi di depannya dan berkata, kita akhiri saja hari ini dan pergi dari sini dulu. Kaisar tidak punya pikiran untuk terus bertarung dengan roh, kalau tidak mereka tidak akan mendapat manfaat. Kaisar juga mengambil prasasti kekaisaran, dan kemudian berkata, ketika kita keluar dari sini, kita akan terus menyelesaikan akun. Ling Kong dengan dingin bersenandung, itulah yang kuinginkan. Cepat atau lambat, kita akan menang atau kalah. Kau yang mati atau aku yang mati. Setelah Kaisar bersenandung, dia tidak lagi memperhatikan udara, dan kemudian ke api dan yang dan kemanusiaan lainnya, perkuat pertahanan, stabilkan formasi, dan maju terus. Huo Yang, Lei Long, dan yang lainnya semuanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengeluarkan kekuatan terkuat mereka, membunuh kepala binatang buas, dan dalam sekejap, mereka membunuh jalan berdarah. Klan Xianling juga telah membunuh jalan berdarah, dan segera melewati binatang buas di lantai 8 Xuanxian dan bertemu dengan binatang buas di lantai 9 Xuanxian. Pada saat ini, 3 liga utama telah bertemu dengan binatang buas di lantai 9 Xuanxian. Kedua belah pihak saling menatap, dan tidak ada yang bergerak dengan mudah. Raungan. Setelah beberapa saat, terdengar raungan di antara banyak binatang buas di lantai 9 Xuanxian. Setelah raungan ini, semua binatang buas di lantai 9 Xuanxian meraung ke langit. Raungan setiap binatang buas memekakkan telinga. Semua raungan berkumpul bersama, seluruh langit akan hancur, dan gendang telinga orang-orang di 13 kekuatan utama akan hancur. Kekuatan titik pertama gendang telinga orang-orang mulai berdarah, rasa sakit dari jeritan itu. Setelah terdengar suara gemuruh, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari tingkat ke-9 Xuanxian mulai menyerbu ke arah 13 pasukan utama. Binatang buas yang ganas ini juga terbagi menjadi 3 pasukan, yang masing-masing mengepung satu aliansi. Setiap binatang buas di tingkat ke-9 Xuanxian memiliki napas yang ganas, dengan roh yang ganas di sekujur tubuhnya. Matanya merah karena darah, dan dia tampak abadi. Orang-orang dari 3 kekuatan juga mengeluarkan kekuatan mereka sepenuhnya. Mata 13 Xuanxian dan tingkat ke-9 menjadi bermartabat. Kali ini, mereka harus mengerahkan seluruh tenaga, jika tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari dataran. Langit roh menawarkan perisai ilahi dan menghalangi orang-orang dari aliansi para abadi. Monster yang tak terhitung jumlahnya dari 9 lapisan Xuanxian bergegas maju dan membuat perisai itu bergetar. Jika terlalu lama, perisai ilahi tidak akan dapat mendukungnya dengan segera. Langit roh meraung. Setelah mendengar ini, Yi Huantian, King Hai, dan Dewa Iblis pertama-tama ragu-ragu, dan kemudian mereka menuangkan kekuatan abadi ke dalam perisai ilahi untuk menstabilkan pertahanan perisai ilahi. Dengan dukungan Yi Huantian dan Dewa Sihir, cahaya perisai ilahi itu sangat menyilaukan. Tidak peduli bagaimana binatang buas di 9 lapisan Xuanxian bertabrakan di atasnya, itu tidak akan bergetar sekeras sebelumnya. Ketika Kaisar melihat langit roh dan perisai ilahi untuk bertahan, dia segera mengorbankan prasasti Kaisar untuk menahan kekuatan prasasti Kaisar, dan menghalangi binatang buas di lapisan ke-9 Xuanxian dari cahaya. Raungan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyerang pertahanan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia-manusia ini menjadi lebih ganas dan membantai satu demi satu. Perkuat pertahanan bersama. Kaisar meraung. Huo Yang, Lei Long,
dan yang lainnya tidak ragu untuk menuangkan kekuatan abadi ke dalam prasasti kaisar, membuat kekuatan prasasti kaisar semakin kuat. 5 sekte abadi melihat bahwa aliansi antara klan Xianling dan klan Raja Surgawi telah menggunakan perisai ilahi dan prasasti kekaisaran untuk pertahanan, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak memiliki harta yang kuat dan hanya bisa melawan cara hidup mereka sendiri. Ye Chen melihat bahwa ada semakin banyak binatang buas di lantai 9 Xuanxian di depannya. Banyak binatang buas dari klan Xianling dan klan Tianwang telah mengubah perhatian mereka dan menyerang mereka. Melihat situasi seperti itu, wajah Ye Chen bermartabat. Begitu banyak binatang buas 9 lapis Xuanxian tidak dapat melawan mereka sepenuhnya. Akhirnya, mereka akan tersebar oleh binatang buas. Pada saat itu, banyak dari mereka akan tamat. Memikirkan hal ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Pak Tua, tolong aku, taruh kami semua di perahu seberang, atau kami pasti tidak akan bisa keluar dari dataran ini." Petik 2. Apakah kau bermaksud membantu? Lelaki tua itu mendengus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, apa yang kau inginkan? Jangan pergi terlalu jauh, kumohon." Lelaki tua itu memutar matanya. Ye Chen menatap wajah lelaki tua itu, dan ingin menendang lelaki tua yang kurang ajar itu keluar. Namun sekarang dia tidak bisa melakukan ini. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Dewa tua dari sisi lain, aku mohon, kau dapat membantuku." Meskipun Ye Chen berkata demikian, dia berkata dalam hatinya, "Pak Tua, tunggu, jangan pegang gagang apapun di tanganku, jika tidak, aku akan membuatmu terlihat baik." "Kau memanggilku apa tadi?" Dewa dari sisi lain berkata sambil tersenyum. "Tuan Dewa dari sisi lain," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Sudah lama aku tidak dipanggil seperti itu. Aku merindukannya." Lelaki tua itu berkata dengan gembira. Ye Chen memutar matanya dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu tertawa, kemudian perahu di sisi lain melesat keluar dari kantong surga dan bumi. Dalam sekejap, perahu itu menjadi sangat besar dan tak tertandingi. Perahu itu langsung menghancurkan belasan binatang buas hingga mati. Setelah perahu itu muncul di sisi lain, Ye Chen segera berkata, "Semua orang ada di sisi lain perahu." Setelah mendengar ini, yang lain terkejut melihat perahu besar di sisi lain, dan kemudian menaiki perahu itu tanpa ragu-ragu. Setelah menaiki perahu sisi lain membentuk pertahanan yang tak terlihat. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas, tetapi mereka tidak dapat naik ke perahu sisi lain. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa lega. Jika mereka memiliki perahu di sisi lain, mereka akan sepenuhnya aman. Terlebih lagi, perahu di sisi lain tidak membutuhkan kekuatan abadi mereka untuk mendukungnya, yang jauh lebih baik daripada perisai ilahi dan prasasti kaisar. Meskipun klan Xianling dan klan Raja Surgawi memblokir binatang buas di lantai 9 Xuanxian dengan harta karun yang paling berharga, mereka juga menghabiskan banyak kekuatan abadi. Ketika mereka melihat sisi lain perahu, wajah mereka menjadi jelek, dan celah di antara mereka sudah keluar. Setelah Yundao naik ke sisi lain perahu, dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Zhongli Xiqiao, yang juga melihat Yundao. Setelah kontak mata mereka, Zhongli Xiangqiu mengangguk dengan jelas. Zhongli Yuanqiu mulai bergerak perlahan dan bergerak mendekati Ye Chen. Ketika hanya berjarak 1 zang dari Ye Chen, Zhongli Yuanqiu tiba-tiba mendapat masalah dan mengeluarkan napas yang kuat. Dia memukul Ye Chen dengan telapak tangan. Jarak seperti itu, ditambah serangan diam-diam, itu benar-benar pasti. Jalan Awan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya juga sedikit mencibir, pagi daun ini pasti akan berakhir. Tepat ketika senyum di sudut mulut Yundao baru saja muncul, Ye Chen menatap lonceng itu dengan senyum penuh arti. Lonceng itu meninggalkan cangkir dan musim gugur sejenak. Pada saat ini, telapak tangannya hendak menyentuh Ye Chen. Mati, lonceng itu meninggalkan cangkir dan musim gugur menggerogoti giginya. Namun, ketika telapak tangan Zhongli Xiangqiu hendak menyentuh Ye Chen, seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak, dan tangannya tidak dapat bergerak maju lagi. "Kau ingin membunuhku di sisi lain perahu?" Ye Chen menatap tubuh yang hampir membeku dari cangkir lonceng musim gugur, sudut mulutnya ditutupi dengan seringai. Wajah Zhongli Xiqiao berubah drastis, dan keringat keluar dari dahinya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup dalam sekejap. Pada saat ini, hampir semua orang melihat ke arah Zhongli Xiangqiu. Wajah Yundao berubah dan matanya berputar. Akhirnya, dia berdiri dan berteriak pada Zhongli Xiangqiu, "Apa yang kau lakukan, saudara seperguruan muda Zhongli?" Zhongli Xiqiao bahkan lebih tercengang. Sebelum dia sempat berbicara, Yundao mengedipkan mata pada Zhongli Xiangqiu. Zhongli Xiangqiu segera menutup mulutnya dan menelan semua kata-kata yang ada di mulutnya. Ye Chen menatap Yundao dengan dingin dan tidak berbicara. Dia hanya ingin melihat bagaimana Yundao bertindak. Tangan Zhongli Xiangqiu padanya jelas merupakan arti dari Yundao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Zhongli Xiangqiu berani melakukan ini? "Adik seperguruan Zhongli, kita sudah pernah mengatakan sebelumnya ketika kita bersatu. Sekarang kita bersatu. Jika ada perselisihan internal, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja." Ekspresi wajah Yunrod dingin, "Kapal ini tidak cocok lagi untukmu tinggal, sebaiknya kau turun." Wajah Zhongli Jiaoqiu berubah drastis.
Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yundao mengambil telapak tangan dan menembak perahu itu dari tepi seberang. Zhong Lixiao benar-benar bingung, dan pikirannya kosong. Ketika dia terbang keluar dari perahu dan dikepung oleh binatang buas di lantai 9 Xuanxian, dia terbangun. Namun, sekarang sudah terlambat. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari lantai 9 Xuanxian bergegas dan mengepung lonceng Li Jiuqiu lapis demi lapis, dan kemudian mendengar teriakan Zhong Lixiangqiu. Aliran daging dan darah terbang dari binatang buas itu. Mayat Zhong Lijiuqiu telah berubah menjadi daging dan darah, dan dimakan bersih oleh binatang buas itu. Hanya beberapa hal yang bernapas, jam dari cangkir musim gugur telah sepenuhnya menghilang di dunia ini. Orang-orang di sisi lain perahu benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yundao begitu tegas sehingga dia mendorong karakter seperti Zhong Lijuanqiu keluar dari perahu. Seberapa cepat kamu mendorong lonceng dari cangkir ke perahu musim gugur dan apa niatmu? Apakah kamu ingin menutupinya dan membiarkan lonceng meninggalkan cangkir dan membawa kembali pot di musim gugur? Ye Chen menatap awan dengan dingin. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Zhong Lijuanqiu. Dia hanya ingin membuat Yundao sedikit tidak bahagia. Lagi pula, dia tidak bisa membuat Yundao merasa nyaman. Yundao menatap Ye Chen, wajahnya tidak mengerti, masih sedikit marah, dan berkata, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu tahu betul bahwa aku tidak punya permusuhan dengan Zhong Lixiangqiu. Mengapa dia menyerangku? Jika dia tidak terinspirasi oleh seseorang, apakah dia berani melakukannya? Ye Chen menatap lurus ke arah Yundao. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, hampir semua mata orang tertuju pada tubuh Yundao. Wajah Yundao menjadi sangat jelek. Kamu tidak ingin berdarah. Bukti apa yang kamu miliki? Yundao berkata dengan marah. Ye Chen mencibir dan berkata, aku benar-benar tidak punya bukti. Buktinya telah dihancurkan olehmu. Di mana ada bukti? Yundao, sebelum aku mengatakan skandal di depan, jika situasi ini, aliansi kita berakhir. Chang Sun Yu berdiri dan berkata dengan wajah dingin. Ini masalah Zhong Lixiangqiu. Apa hubungannya denganku? Ekspresi wajah Yun Rod menjadi suram. Dia adalah anggota Sanxing Xian Zhongmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas pengawasanmu yang buruk sebagai seorang kakak senior. Chang Sun Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Yundao menjadi jelek. Kali ini, dia melakukan kesalahan besar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa bertarung di perahu di seberang sungai. Dalam hal ini, Ye Chen memiliki kekuatan mutlak untuk hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Chen ingin membunuh seseorang, dia akan mati. Tidak ada kemungkinan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika dia ingin membunuhnya, itu mudah baginya. Ketika Yundao memikirkan hal ini, matanya kembali berputar, dan dia memikirkannya dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan wajah muram, tuan-tuan, perahu di seberang sana dapat memenjarakan tubuh kita. Mudah bagi Ye Chen untuk membunuh kita. Saya menyarankan Anda untuk lebih memperhatikan. Kata-kata Yundao ini, banyak orang terkejut, semuanya menoleh ke Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya saya tidak memiliki dendam dengan orang lain yang hadir, kecuali beberapa dendam dengan Anda. Apakah Anda ingin mendorong orang lain untuk meninggalkan perahu bersama Anda? Untuk mati bersama Anda? Apa niat Anda? Ekspresi wajah Yundao semakin buruk. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, percayalah Anda melihat untuk melakukannya, karena di sini tidak dapat menampung saya, maka saya tidak membutuhkan perlindungan dari perahu di seberang sana. Yundao mendengus dingin, berbalik untuk berjalan keluar dari perahu di seberang sana. Setelah Yundao keluar dari perahu di sisi lain, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Taoisme, dan jalan yang kuat meledak dalam sekejap, bertarung dengan binatang buas di lantai 9 Xuanxian. Semua orang menyaksikan Yundao dalam pertempuran berdarah dengan binatang buas. Satu binatang buas dibunuh oleh Yundao dan jatuh ke genangan darah. Hanya beberapa saat kemudian, lebih dari selusin binatang buas terbunuh, dan tubuh mereka ditumpuk menjadi bukit. Zixuan dari Xianzong di Yaoqi melihat Yundao bertarung sendirian. Matanya basah. Dia khawatir tentang keselamatan Yundao, jadi dia ingin keluar dari perahu dan bertarung dengan Yundao secara berdampingan, tetapi Suan Yuansuan menghentikannya. Suan Yuansuan menggelengkan kepalanya, artinya juga sangat jelas, Zixuan melihat jalan awan di luar, dan matanya semakin merah. Kamu tidak bisa membantunya jika kamu pergi. Jika si berkata dengan ringan. Zixuan mengepalkan tinjunya dan mengatupkan bibirnya. Suan Yuansuan berkata, sekarang kamu belum melihat seperti apa Yundao. Apakah ini pria yang benar-benar pantas kamu cintai? Zixuan berkata, tidak peduli orang macam apa dia, selama aku tulus itu sudah cukup. Suan Yuansuan mendesah tak berdaya. Begitu seorang wanita benar-benar jatuh cinta pada seorang pria, dia akan mengabaikan yang lainnya. Ye Chen menyaksikan Yundao bertarung dengan binatang buas, dan tubuhnya berlumuran darah. Setelah bertarung, Yundao masih penuh dengan momentum, dan binatang buas itu sama sekali tidak dapat melukainya. Melihat kekuatan seperti itu, Ye Chen merasa kagum. Wah, perahu di sisi lain juga telah ditekan oleh dunia. Ia tidak bisa terbang, ia hanya bisa bergerak di tanah. Kecepatannya terlalu lambat, kata lelaki tua itu. Kalau begitu bergeraklah perlahan, dan kamu tidak akan terburu-buru. Kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Di sisi lain perahu, orang-orang dari 5 sekte abadi telah santai.
Mereka semua melihat keluarga Raja Surgawi dan keluarga abadi. Kecepatan kemajuan di sana sangat cepat, tetapi dapat dilihat bahwa kekuatan perisai ilahi dan prasasti kekaisaran tidak sekuat sebelumnya. Jika kita terus mengonsumsi seperti ini, perisai ilahi dan prasasti kekaisaran pasti tidak akan dapat bertahan. Pada saat itu, mereka masih harus berjuang dengan cara mereka sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini, atau ketika kita kelelahan, kita akan benar-benar tamat. Sebaiknya kita berjuang dengan cara kita sendiri. Ekspresi iblis menjadi ganas. Perisai ilahi tidak dapat bertahan lama. Begitu kekuatan abadi kita habis dan perisai ilahi tidak dapat bekerja, kita akan terlalu pasif. Kita mungkin juga membunuh mereka saat ini. King Hai juga memiliki suara yang kuat. Mari kita bunuh mereka bersama-sama. Langit roh tidak ragu-ragu. Dia tahu situasi perisai ilahi. Langit roh menyingkirkan perisai ilahi, dan dewa iblis serta yang lainnya segera meledakkan niat membunuh yang ganas, dan mulai membunuh binatang buas dari lantai 9 Xuanxian. Binatang buas dengan 9 lapisan Xuanxian musnah dan jatuh ke dalam genangan darah. Namun, binatang buas ini tidak ada habisnya. Jika mereka tidak bergegas keluar dari dataran, mereka tidak akan bisa berhenti bertarung. Klan Raja Surgawi tidak dapat mendukungnya sekarang. Mereka hanya dapat menyingkirkan prasasti kekaisaran dan bertarung dengan binatang buas itu. Di sini, Jalan Awan melihat pemandangan ini, dan kemudian mulai bergerak mendekati keluarga Raja Surgawi. Dia meraung, "Kaisar, bagaimana dengan aliansi sementara antara Anda dan saya?" Kaisar melihat Jalan Awan yang berlumuran darah. Jika itu waktu lain, dia ingin Jalan Awan dirobek oleh binatang buas, tetapi sekarang dia tidak bisa membiarkannya melakukannya. Jika ada awan dalam kata, maka ada kekuatan yang kuat, sehingga kemungkinan untuk bergegas keluar jauh lebih tinggi. "Selamat datang untuk bergabung," Kaisar berkata dengan suara rendah. Jalan Awan membunuh jalan darah, datang ke sisi keluarga Raja Surgawi, sehingga dia bisa lebih santai. "Kakak seperguruanmu sekarang berkolusi dengan orang-orang dari klan Raja Surgawi." Luo mencibir pada murid-murid Sanxing Xianzong. Murid-murid Sanxing Xianzong semuanya tampak jelek. Mereka semua mengepalkan tangan. Mereka begitu tertindas dan membungkuk di atas perahu di seberang sungai. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan mati lemas. "Ayo pergi mencari kakak seperguruan." Seseorang di Sanxing Xianzong menggigit giginya. "Silakan, tidak ada dari kami yang akan menghentikanmu, tetapi selama kamu keluar dari perahu ini, kamu tidak ingin bisa kembali." Ye Chen berkata dengan dingin. "Ada binatang buas di lantai 9 Xuanxian. Dengan kekuatanmu, keluar saja sudah membunuhmu. Tidak ada yang akan menghentikanmu jika kau ingin mati." Chang Sun Yu berkata dengan lugas. Mendengar ini, para murid yang tadi berteriak-teriak ingin pergi ke Yundao juga ikut menasihati. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi seorang Xuanxian Jiuji. Jangan katakan bahwa mereka dapat menghadapi begitu banyak binatang buas Xuanxian 9 lapis. Pada saat ini, tidak ada seorang pun murid Sanxing Xianzong yang berbicara, dan mereka semua terdiam. Mereka lebih suka menanggung sarkasme di sini daripada mengubur diri mereka di perut binatang buas. "Kupikir kau punya banyak tulang punggung, ternyata begitu." Luo mencibir lagi. Para murid Sanxing Xianzong tampak jelek, tetapi mereka semua tidak mengatakan apa-apa. Mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mendengar. Orang-orang Xianzong lainnya juga acuh tak acuh terhadap semua ini, tidak ada yang berdiri untuk berbicara, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, juga tidak perlu mereka ikut campur. Perahu di sisi lain bergerak maju perlahan, yang benar-benar lambat. Meskipun kecepatannya tidak secepat klan Raja Surgawi dan klan Abadi, mereka relatif aman di perahu di sisi lain dan dapat menghemat banyak tenaga. Ye Chen duduk di perahu dan mulai memejamkan mata dan menstabilkan wilayah kekuasaannya. Orang lain juga menemukan tempat mereka sendiri, berkumpul bersama di gerbang klan, dan mendiskusikan rencana selanjutnya. Begitu mereka melintasi dataran, acara kedua pada dasarnya sudah berakhir, dan jika mereka ingin memenangkan yang kedua, mereka harus memiliki cukup banyak goblin. Namun, sekarang tampaknya kristal iblis di tangan mereka tidak akan pernah lebih banyak dari keluarga Raja Surgawi dan keluarga peri. Bahkan jika semua kristal goblin kita bertambah, itu tidak cukup. Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ruoxi berkata sambil tersenyum tipis, mungkin tidak perlu bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Proses pengalaman adalah yang paling penting. Hasilnya bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan, tetapi prosesnya dapat dipahami. Kakak perempuan senior mengatakannya dengan baik. Xuan Yuan mengangguk. Mata Ruoxi tiba-tiba berbalik, lalu menatap Ye Chen, lalu mengalihkan pandangannya kembali, berkata, kali ini, jika bukan Ye Chen, kita masih harus bertarung dengan binatang buas, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, kita akan kehilangan banyak. Jika si berhenti sejenak dan berkata, jadi, aku ingin memberikan semua kristal iblis kepada Ye Chen. Karena kristal iblis di tangan kita tidak dapat memenangkan tempat pertama, maka mari kita menjadi cantik. Mungkin kita bisa membiarkan Ye Chen memenangkan tempat pertama. Kakak senior, aku tidak setuju. Dia sudah pernah memenangkan tempat pertama. Bagaimana mungkin sekarang gilirannya? Zixuan membantah. Jika Si dan Xuan Yuan melihat Zixuan, mereka mengerti mengapa Zixuan memiliki reaksi yang begitu besar. Semua ini demi Yundao.
Pertama-tama, jika tidak ada Ye Chen, kita masih bertarung dengan binatang buas. Kedua, permusuhan antara Yundao dan Ye Chen diprovokasi oleh Yundao sendiri. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Ye Chen. Jika si menatap Zixuan dengan serius, dia berkata, jika Ye Chen mengincar Yundao, dia tidak akan membiarkan orang-orang Sanxing Xianzong tinggal di sisi lain kapal. Ye Chen telah melakukan yang terbaik, dan apa yang telah dilakukan Yundao. Kamu harus sangat jelas dalam hatimu bahwa jika Ye Chen sedikit lebih kejam, masuk akal untuk mengusir orang-orang Sanxing Xianzong keluar dari kapal di sisi lain. Kakak seperguruan benar, Ye Chen telah melakukan yang terbaik. Jika itu kamu, apakah kamu akan membalas kebaikan dengan kejahatan? Xuan Yuan menatap Zixuan dan berkata, wajah Zixuan masih jelek, dia dengan tegas berkata, tanganku sama sekali tidak boleh menyerahkan kristal iblis ini. Itu pilihanmu, kami tidak akan memaksamu, jika si berkata dengan tenang. Kemudian, Ruoxi meminta pendapat orang lain. Mengenai hal ini, murid-murid Xianzong lainnya di Yaoqi tidak keberatan. Anak murahan, Ye Lingxuang menyerahkan kristal iblis, bersenandung. Apakah kamu mengenal Ye Chen? Xuan Yuan berkata sambil tersenyum. Ye Lingxuang bersenandung, aku sudah melihat orang itu beberapa kali, aku tidak mengenalnya. Kurasa tidak, Xuan Yuan menatap Ye Lingxuang dengan penuh arti. Mata Ye Lingxuang tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia dengan cepat menghindari mata Xuan Yuan dan berkata, aku tidak mengenalnya. Xuan Yuan juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih tersenyum penuh arti. Ruoxi mengumpulkan semua kristal iblis Xianzong di Yaoqi, dan dengan hati-hati membersihkannya. Ada lebih dari 1.300 keping kristal iblis. Meskipun tidak banyak, ini adalah jumlah yang besar. Jika si berjalan ke Ye Chen merasakan ada seseorang yang mendekat dan membuka matanya sedikit. Setelah melihat Ruoxi, dia menunjukkan senyum ramah. Tuan Ye Chen, Ruoxi tersenyum. Ada apa dengan Nona Ruoxi? Ye Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ruoxi berkata sambil tersenyum, kali ini, jika bukan karena Ye Chen, kita masih bertarung dengan binatang buas. Bagaimana kita bisa beristirahat di sini dengan nyaman? Jadi untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku secara khusus mengirimkan kristal iblis itu kepada Tuan Ye Chen. Ini semua adalah kristal iblis di tangan murid-murid Xianzongku di Yaoqi. Saya tidak bisa menjamin Anda akan memenangkan tempat pertama, tetapi saya harap saya bisa melakukan bagian saya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Itu dibeli oleh murid-murid Yaoqi. Bagaimana aku bisa mengaturnya? Selain itu, kali ini, kita juga merupakan aliansi antara Xianzong Zhaohua dan Xianzong Yaoqi. Karena mereka adalah aliansi, mereka secara alami saling membantu. Bagaimana aku bisa berterima kasih kepada mereka? Ye Chen menolak. Jika si menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pikiran Tuan Muda Ye Chen, jika si mengagumi, karena kristal iblis ini telah berencana untuk diberikan kepada Tuan Muda, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Kata-kata Ruoxi tegas dan bertekad untuk memberikan kristal iblis itu kepada Ye Chen. Melihat ekspresi tegas Ruoxi, Ye Chen hanya bisa tersenyum pahit, lalu berkata, terima kasih banyak, Nona Ruoxi, dan para peri di Yaoqi. Ye Chen mengambil kristal iblis itu. Ruoxi kemudian menunjukkan wajahnya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Ye Chen benar-benar beruntung. Perahu di sisi lain ini adalah harta yang sangat kuat. Pada saat itu, banyak orang kuat mencoba mengambilnya, tetapi mereka gagal. Ye Chen berkata sambil tersenyum getir, saya beruntung, ini hanya kebetulan. Jika si melihat bahwa Ye Chen tidak ingin membicarakan tentang kapal di sisi lain, dia tidak melanjutkan membicarakannya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Ye Chen, saya akan mengganggu Anda. Ruoxi selesai berbicara, berbalik dan pergi, dan kembali ke murid-murid Xianzong di Yaoqi. Ye Chen melihat ke arah Xianzong di Yaoqi, dan kemudian dia melihat Ye Lingxuang yang memutar matanya sekaligus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ditutupi oleh garis-garis hitam. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak memperhatikannya. Melihat kristal iblis di tangannya, dia berkata pada dirinya sendiri, jika aku tahu akan ada begitu banyak kristal iblis sebelumnya tidak akan terbuang sia-sia. Bukankah kamu memiliki kesempatan yang baik untuk melatih dirimu, nak? Kata-kata lelaki tua itu kembali ke pikiran Ye Chen. Ye Chen langsung mengerti maksud lelaki tua itu. Dia melihat binatang buas yang datang dari seberang perahu, dan matanya penuh dengan kecemerlangan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk mengalaminya, tetapi begitu aku keluar, aku pasti akan dikelilingi oleh binatang buas. Itu masih berbahaya. Ye Chen ragu-ragu. Apa yang kamu takutkan? Aku di sini, selama kamu tidak terlalu jauh dari perahu di seberang. Orang tua itu bersumpah. Ye Chen mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dari perahu. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Luao melihat Ye Chen berjalan keluar dari perahu di seberang sungai. Dia terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah suara ini dipanggil, orang-orang di geladak perahu di seberang sungai semua melihat ke arah Ye Chen, yang telah melangkah keluar dari sisi lain perahu. Mereka semua terkejut. Apakah dia gila? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah kamu akan mati jika kamu tidak tinggal di perahu di sisi lain? Banyak orang yang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Chen.
Setelah Ye Chen keluar dari perahu di seberang sungai, napas seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Hukum Kaisar Tao dan metode pertempuran Sein dibuka dengan seluruh kekuatan mereka. Seekor binatang buas dengan 9 lapisan Xuanxian bergegas mendekat, dan cakar besar memukulnya dengan ganas. Ye Chen meraung, dan kemudian memadatkan kekuatan abadi yang kuat di tinjunya. Dia penuh dengan semangat juang. Dia meninju dan bertabrakan dengan cakar besar binatang buas itu. Ledakan, suara keras datang, dan tubuh Ye Chen terguncang ke belakang, tetapi tubuh binatang buas itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kemudian, binatang buas itu meraung dan bergegas lagi. Ye Chen mengeluarkan formula dominasi bintang 9 dan meluncurkan 9 gerakan berat di area terlarang. Dia mengayunkan kedua tinju dan 9 tinju pada saat yang sama. Setiap tinju memberikan permainan penuh untuk kekuatan pamungkasnya. Ledakan, 9 tinju dan cakar binatang buas itu terus-menerus bertabrakan, hanya dalam sekejap mata. Ke-9 tinju itu mengenai binatang buas itu di posisi yang sama. Binatang buas itu langsung menjerit, dan darah di cakarnya hampir pecah. Ketika Ye Chen berada di atas angin, dia mengejar kemenangan, dan kekuatan abadinya mengalir keluar dari tubuhnya. Hukum Kaisar Dao diterapkan secara ekstrim. Kekuatan kekaisaran yang kuat melonjak, dan jalan-jalan di sekitarnya terus mengalir masuk, yang semuanya terkondensasi pada tinju Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya, dan tinjunya bersinar terang. Ketika dia melambaikannya, diagram yin yang muncul di depannya. Diagram yin yang berkedip, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat menjadi kuat. Dua tinju Ye Chen telah berubah menjadi satu yin dan satu yang, dan momentum yang kuat menyapu, meninggalkan riak teror. Binatang buas itu meraung, dan kekuatan besar datang dari cakarnya yang lain, seolah-olah langit akan runtuh. Ledakan, kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan suara keras terdengar, mengguncang ruang. Tubuh Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bergetar beberapa kali, dan kemudian tubuhnya meluncur keluar. Kedua belah pihak tidak memanfaatkan serangan ini. Binatang buas itu menangkapnya dengan satu cakar. Kekuatan cakar ini sama mengerikannya, seolah-olah telah ditusuk dari langit. Itu sangat kuat. Mata Ye Chen sedikit membeku. Menghadapi lantai ke-9 Xuanxian, dia masih harus menghadapinya dengan sangat keras. Bukan hal yang mudah untuk membunuh binatang buas ini. Sangat kuat sehingga dapat bertarung dengan binatang buas di lantai ke-9 Xuanxian untuk waktu yang lama. Tampaknya kedua belah pihak seimbang. Bagaimana kekuatan Ye Chen bisa begitu mengerikan? Binatang buas itu adalah lantai ke-9 Xuanxian. Mengerikan. Kekuatan adik Ye benar-benar semakin kuat. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Sudah berapa lama sampai mencapai tingkat ke-7 Xuanxian, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada kita. Luao berkata sambil tersenyum pahit. Benar-benar mengerikan. Jika kita terus tumbuh pada tingkat ini, kita pasti akan melampaui kita semua dalam waktu dekat. Ketika Han Qiandai berbicara, dia melihat ke arah Chang Sun Yu. Ekspresi Chang Sun Yu sangat tenang, hanya melihat Ye Chen bertarung dengan binatang buas, sepertinya dia tidak mendengar kata-katanya. Luao juga melihat ke arah Chang Sun Yu dan tidak menjawab. Kekuatan Ye Chen memang mengerikan. Dengan kekuatan 7 lapisan Xuanxian, seseorang dapat bersaing dengan binatang buas dari lantai 9 Xuanxian. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk orang lain. Bahkan kaisar yang berada di lantai 7 Xuanxian, saya khawatir sulit untuk mencapainya. Seru Xuan Yuan Xuan. Ruoxi menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, sungguh suatu berkah bahwa ada murid seperti Ye Chen di Sekte Abadi Zhaohua. Seorang cucu tertua dan Ye Chen pasti akan dapat meletakkan fondasi yang tidak dapat dihancurkan untuk Sekte Abadi Zhaohua di masa depan. Di sisi lain perahu, Ye Chen terus-menerus bertabrakan dengan binatang buas. Mereka berada dalam kondisi kekuatan yang sama. Tidak ada yang bisa menekan siapapun. Pertarungan segera menjadi sangat panas. Namun kemudian, binatang buas lain dari lantai 9 Xuanxian bergegas menuju Ye Chen, dengan ganas, dan membuka mulutnya untuk mencabik-cabik Ye Chen. Wajah Ye Chen sedikit berubah. Jika dia bisa menghadapi binatang buas dari lantai 9 Xuanxian, dia masih bisa mengalahkan Zhou Xuan, tetapi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, Ye Chen tidak terburu-buru untuk mundur. Dia memiliki dua tubuh yang terpisah, memegang 3 harta, dan ketiga sosok itu membunuh bersama. Apakah orang ini gila? Dia pikir dia bisa menghadapi binatang buas dengan 2 abadi misterius dan 9 lapisan dengan 1 napas. Dengungan dingin, seorang murid San Xing Xianzong. Ini konyol, jika dia bisa menghadapi 2 binatang buas dengan 9 lapisan, bukankah itu melawan surga? Para murid San Xing Xianzong semua menonton dengan dingin, berharap Ye Chen akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Orang-orang lainnya juga melihat tanpa berkedip, tetapi untuk melihat bagaimana Ye Chen pada akhirnya akan menghadapinya. 3 harta karun Ye Chen terbunuh bersamaan. Cahaya biru, cahaya ungu, dan cahaya keemasan sangat menyilaukan. Semua orang tidak dapat membuka mata mereka.